Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Larasati Binari, NIM 12304183002 dari BSA 5A. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari psikolinguistik. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kajian bahasa eksternal dan internal, dan mengapa harus ada kajian interdisiplin dalam kajian bahasa. Kajian bahasa secara internal adalah kajian yang dilakukan terhadap struktur internal bahasa itu, mulai dari struktur fonologi, morfologi, sintaksis, sampai struktur wacana. Kajian secara eksternal adalah kajian yang berkaitan dengan hubungan bahasa itu dengan faktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar bahasa, seperti faktor sosial, psikologi, etnis, seni, dan lain sebagainya. Kajian ilmu antardisiplin diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks. Yang kedua, jelaskan awal munculnya psikolinguistik dan sejarah psikolinguistik. Sejarah perkembangan psikolinguistik, yaitu pada awal perkembangan psikolinguistik bermula dari adanya pakar linguistik yang berminat terhadap psikologi dan adanya pakar psikologi yang telah ikut serta dalam bidang linguistik. Lalu muncullah kerjasama antara dua pakar tersebut dan memunculkan disiplin mandiri baru, yaitu psikolinguistik. Pakar yang berpengaruh dalam menaruh perhatian terhadap psikologi adalah Ferdinand de Saussure dan Leonard da Vinci. Penjelasan dari struktur fungsi dan pertumbuhan otak. Struktur otak. Otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang otak bagian tulang otak belakang. Sedangkan saraf tepi, saraf spinal, dan saraf otak sebagian berada di luar kedua ruangan tadi. Otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis dan lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis. Yang kedua, fungsi otak. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berkelok-kelok membentuk lekukan disebut sulcus dan benjolan disebut gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak yang disebut korteks cerebri itu menjadi lebih luas. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik bagi fungsi elementer seperti pergerakan. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera, maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal dari kata korteks. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi, gerak, dan aksi, dan juga fungsi bicara, bahasa. Gyrus yang terdapat pada korteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Andaikan korteks presentral hemisfer kanan, tempat pusat pergerakan tubuh, rusak, maka akan terjadi kelumpuhan pada sisi tubuh sebelah kiri dan sebaliknya pula. 3. Pertumbuhan otak. Secara pertumbuhannya otak, manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, dari kandungan hingga masa akhir remaja. Pertanyaannya, apakah setelah akhir remaja atau dewasa sampai tua masih ada pertumbuhan itu? Dalam penjabaran yang panjang,
tentang pertumbuhan otak pada buku Abdul Chair, ditemukan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, ada pertumbuhan pada otak manusia pada masa. Secara pertumbuhannya, otak manusia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari kandungan hingga masa akhir remaja. Pertanyaannya, apakah otak itu bertumbuh dari kecil hingga dewasa? Dalam penjabaran yang panjang tentang pertumbuhan otak pada buku Abdul Chair, ditemukan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan, ada pertumbuhan pada otak manusia pada masa yang ditanyakan tadi. Namun, pertumbuhan itu terjadi dengan sangat lambat. Kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada tubuh manusia yang sangat sering terjadi di usia tua sebenarnya dapat diperbaiki. Artinya, seperti bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami pertumbuhan dan perbaikan, layaknya kulit manusia. Jika ada sel yang mati, maka akan ada juga kemungkinan pertumbuhan sel baru. Dan ini dapat terjadi sepanjang waktu bagi manusia. Hanya saja ditergantungkan dan masa atau fase usia dan faktor pendukung lain seperti kesehatan dan nutrisi pada manusia tersebut. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia terdiri dari 6 tahap, yaitu pembentukan tabung neural. Yang keempat, bagaimana seseorang dapat memperoleh bahasa dan bagaimana proses terjadinya bahasa itu. Menurut ahli psikologi B.F. Skinner, manusia pertama kali memperoleh bahasanya melalui 3 hal, yaitu stimulus, respons, dan reward. Inilah yang disebut dengan behaviorism. Dalam hal ini, kita ketahui orang tua memberikan stimulus dengan cara memancing si anak agar mengucapkan sesuatu seperti menunjukkan sebuah benda agar si anak dapat menyebutkan nama benda tersebut. Jika berhasil, maka orang tua akan memberikan rewards berupa hadiah atau pujian atau pelukan sebagai tanda telah benar dalam menyebutkan nama benda tersebut. Kemudian, proses berbahasa mulai dari enkode semantik, yaitu penyusunan konsep atau ide atau pengertian, kemudian dilanjutkan dengan enkode gramatikal, yaitu penyusunan konsep atau ide tersebut ke dalam bentuk satuan gramatikal, dan yang terakhir diteruskan dengan enkode fonologi, yakni penyusunan unsur bunyi dan enkode tersebut. Yang kelima, sebutkan macam-macam gangguan berbahasa dan bagaimana cara mengatasinya. Macam-macam gangguan berbahasa pada anak adalah yang pertama, disfasia dan afasia. Yang kedua, gangguan disintegratif pada anak-anak. Yang ketiga, sindrom Asperger. Yang keempat, gangguan multisystem development disorder. Cara mengatasi gangguan berbahasa itu, yang pertama, memastikan anak mengerti bahwa apa sih dari pembicaraan yang kita sampaikan. Dia juga mengerti bahwa apakah dia paham dengan apa yang telah kita sampaikan. Yang kedua, memberikan waktu kepada anak untuk memikirkan apa yang ingin disampaikan, jika memungkinkan, agar ia tahu bahwa tidak ada keharusan untuk tergesa-gesa dalam berbicara. Yang ketiga, ajukan komentar dan pertanyaan. Misal, ia sedang bermain, bisa memberi komentar sederhana tentang sebuah permainan yang telah dia mainkan. Yang keempat, memberi contoh seperti apa pengucapan dengan benar. Gangguan berbahasa juga ada 3. Yang pertama, tunarungu. Tunarungu dapat diatasi dengan menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu, kemudian memahami bahasa lisan sebagai bahasa kedua. Saya naik pesawat. Memahami bahasa lisan sebagai bahasa kedua juga dengan menggunakan pengajaran pemahaman membaca gerak bibir. Yang kedua, yaitu dimensi.
Yang kedua adalah demensia. Cara mengatasi yaitu yang pertama mencari tahu apa penyebab gangguan tersebut, kemudian dapat diatasi dengan metode non obat ataupun dengan obat. Terapi non obat dilakukan sebelum terapi dengan obat. Yang ketiga, berbicara gagap. Seperti orang gagap itu berbeda-beda. Cara mengatasinya pun juga berbeda-beda. Adapun metodenya dapat dengan cara terapi bicara. Tetapi sampai sekarang pun belum ditemukan adanya obat untuk mengobati gagap. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.